Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah saudara adalah orang yang selalu mengucap syukur dalam segala hal? Saudara, apakah mungkin orang percaya menjadi orang yang selalu mengucap syukur dalam segala hal? Saudara, ketika firman Tuhan memerintahkan kita melakukan itu, berarti saudara dan saya memiliki keniscayaan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Saudara, orang percaya dapat mengucap syukur dalam segala hal. Karena orang percaya telah dicelikan mata rohaninya, sehingga dia dapat melihat kebaikan Tuhan dan kedaulatan Tuhan dalam hidupnya. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Saudara pernah tahu perkataan Tuhan Yesus yang seperti ini? Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Itu saya kutip dari Lukas pasal 8 ayat yang ke-10. Saudara, apakah perkataan Tuhan Yesus ini sangat berarti bagi saudara? Saudara, ada kalanya kita sebagai orang percaya kurang begitu menghargai apa yang Tuhan telah karuniakan kepada kita. Kita tidak lagi peka akan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, apakah itu, saudara? Saudara, sebagai orang percaya di dalam Kristus, saudara dan saya adalah orang yang telah dicelikan mata rohaninya. Sehingga saudara bisa mengenal dia, dan saudara bisa peka akan rencana dia, dan saudara bisa memahami perkara-perkara rohani yang sulit dan tidak mungkin dipahami oleh orang-orang yang belum dilahirkan kembali. Saudara, celik rohani ini, saudara, memampukan kita melihat perjalanan hidup kita di dalam perspektif rencana Tuhan yang besar. Dan bagaimana Tuhan menggenapi rencananya, saudara, kita memiliki kepekaan itu. Dan kita bisa menyaksikan kesetiaan Tuhan seperti itu. Dan saudara tahu, ketika kita melihat hal seperti itu, di tengah-tengah dunia yang bergoncang, kita bisa menjadi orang bersyukur. Kenapa? Disitulah Tuhan mengkonfirmasi bahwa perkataannya adalah perkataan yang benar. Dan Tuhan menepati janjinya. Disitulah saudara yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Dia berkata, datanglah kerajaanmu. Saudara, bukankah kesukaan bagi orang-orang percaya ketika menyaksikan akan kedaulatan Tuhan di dalam sejarah. Dan dia menggenapi rencananya. Mari kita membaca firman Tuhan. Dari Yesaya pasal 25. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota ini menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah. Tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya. Perlindungan terhadap angin ribut. Naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar Kau diamkan. Seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar. Masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Tetapi Moab akan diinjak-injak di tempatnya sendiri.
sebagai jerami diinjak-injak dalam lubang kotoran. Apabila Moab mengembangkan tangannya di dalamnya, seperti cara perenang mengembangkannya untuk berenang, maka Tuhan akan mematahkan kecongkakan mereka dengan segala daya upaya mereka. Maka kubu-kubu tembokmu yang tinggi akan ditumbangkannya dan dirubuhkannya dan dicampakkannya ke tanah dan debu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pujian pengagungan kepada Tuhan merupakan respons dari umat Tuhan kepada Tuhan. Dan saudara, pujian pengagungan kepada Tuhan seringkali kita temui di dalam perjanjian lama, juga di dalam perjanjian baru, termasuk di dalam kitab Wahyu. Dan saudara, pujian pengagungan ini dinaikkan oleh umat Tuhan ketika umat Tuhan menyaksikan akan kasih setia Tuhan di dalam menggenapi rencana yang kekal itu. Saudara, inilah yang dituliskan di dalam Yesaya pasal 25. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Saudara, yang pertama, saudara umat Tuhan bersukacita menyaksikan kesetiaan Tuhan di dalam menggenapi rencananya di dalam Yesus Kristus. Saudara, di dalam bagian ini firman Tuhan dikatakan, "Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu." Saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau kita membaca perjalanan bangsa-bangsa di dunia ini, maka kita pastilah melihat bagaimana terjadi perubahan-perubahan di dalam kepemimpinan bangsa-bangsa. Namun kita seringkali juga terkesima dengan bangsa-bangsa yang kuat. Namun saudara, di dalam bagian firman Tuhan ini, maka firman Tuhan ini mengatakan bangsa-bangsa yang kuat ditundukkan oleh Tuhan. Tidak ada satu bangsa yang kuat yang melampaui kekuatan Tuhan. Dan Tuhan, Dia bertahta di atas seluruh sejarah dunia. Saudara, bukan rencana daripada bangsa-bangsa yang kuat yang terlaksana, tetapi justru rencana Tuhan, yaitu rencana keselamatan di dalam Kristus Yesus. Itulah yang terlaksana, yaitu nubuat mengenai Mesias yang akan bertahta itu. Saudara, disitulah saudara-saudara, firman Tuhan ini berbicara bagaimana umat Tuhan, dia meninggikan Tuhan, menaikkan syukur kepada Tuhan. Mengapa, saudara? Karena umat Tuhan melihat kesetiaan Tuhan yang teguh dan kokoh, yang tidak berubah itu. Di mana mereka melihatnya? Mereka melihatnya bagaimana Tuhan melaksanakan rancangan yang ajaib yang sudah ada sejak dahulu kala. Sejak kekekalan Allah telah membuatnya dan Allah mengeksekusinya dengan kesetiaan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup manusia tidak berjalan dengan berputar-putar tanpa tujuan. Tapi hidup manusia dan seluruh dunia ini sedang berjalan menuju kepada penggenapan rencana keselamatan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Seluruh dunia ini, sejak awal sampai nanti, saudara-saudara, seluruhnya berjalan sesuai di dalam rencana Tuhan. Dan saudara, kita sebagai orang percaya, kita bisa menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Ketika kita membaca firman Tuhan, kita merenungkannya, lalu kita menyaksikan dunia ini, saudara akan melihat betapa ajaib Tuhan kita. Dia memegang kendali, Dia berdaulat atas segala sesuatu. Tidak ada satu kuasa yang sanggup menahan Dia menggenapi seluruh rencananya. Saudara, disitulah saudara-saudara, iman kita dikuatkan. Kita semakin bersandar kepadanya. Kita tidak bergantung kepada yang lain. Dan kita menjadi orang-orang yang selalu bersukacita dalam Tuhan menghadapi hidup ini. Karena kita tahu rencana Tuhan itulah yang terjadi di dalam segala sesuatu. Yang kedua, saudara. Saudara, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita bahwa keselamatan yang sempurna itu terjadi ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, setiap orang percaya hari ini, kita semua sudah diselamatkan. Namun, saudara,
keselamatan yang sempurna, yang lengkap itu, kita terima ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Saudara, firman Tuhan berkata begini, Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat betapa bersukacitanya umat Tuhan ketika waktu itu tiba, yaitu ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Alkitab menggambarkan baik di dalam bagian ini maupun di dalam perjanjian baru dalam kitab Wahyu, menggambarkan sukacita itu sebagai sebuah perjamuan makan yang mewah, yang indah, yang disediakan Tuhan bagi orang percaya. Saudara, itulah yang dikatakan di dalam kitab Wahyu, pasal 19 ayat 6-9. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan orang banyak seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap. Dan kepada yang dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke dalam perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan ini dari Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika waktu itu tiba, saudara-saudara, itulah waktu di mana orang-orang percaya mengalami kemuliaan Tuhan. Itulah waktu di mana maut telah hilang dan Tuhan menyatakan kekekalan, hidup yang kekal, hidup yang berkelimpahan itu di dalam Kristus Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, benar apa yang dikatakan Rasul Paulus, bahwa penderitaan yang ringan yang dia terima saat ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan diberikan Tuhan kepada orang-orang percaya. Saudara, inilah yang Tuhan katakan di dalam bagian ini. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita pasti di dunia ini mengalami kesulitan. Kita mungkin mengalami penderitaan, tetapi saudara, Alkitab berkata, orang-orang yang bertekun di dalam Tuhan, dia akan hidup di dalam kemenangan. Oleh karena itu, saudara, kita bertekun dalam Tuhan karena kita punya pengharapan itu. Karena penderitaan yang sekarang ini, yang ringan ini, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan waktu Tuhan Yesus datang kembali dengan sebuah perjamuan besar, sukacita, dan kita boleh melihat akan keindahan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk bagian yang sangat indah daripada firman Tuhan, yang memberitahukan kepada kami bahwa pengharapan yang kami miliki telah Tuhan pastikan terus di dalam firman-Mu. Karena memang ya Tuhan, satu kali itu akan terjadi. Oleh karena itu, kami selalu berharap pada Engkau. Kami selalu menyerahkan hidup kami kepadamu. Dan kami tahu ya Tuhan, apa yang kami lakukan dalam kami melayani Engkau tidak pernah sia-sia. Karena kami tahu ya Tuhan, apa yang menjadi kesulitan kami, apa yang kami derita karena Kristus, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Kau berikan kepada kami. Kelak ketika Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.